Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joni Lee dengan NIM 205200019 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai capital punishment atau pidana mati dan pelanggaran HAM berat. Baik, saya akan langsung menjelaskan apa sih itu capital punishment atau pidana mati. Pengertian pidana mati. Pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan pidana pokok yang terberat. Rosan Saleh mengatakan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif Indonesia. Baginya, kebanyakan negara soal hukum mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi dalam KUHP pidananya. Dapat diperkirakan, seandainya pidana mati ini dapat digantikan dengan jenis pidana yang lain, yang sama beratnya mungkin tidak ada masalah. Akan tetapi, masalahnya sekarang ini, apakah pidana mati itu harus dihapuskan? Ataukah pidana mati ini masih tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana yang dapat disesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat selektif? Kemudian, pidana mati dalam KUHP. Yang pertama, ada pasal 104 KUHP yang berisi tentang kepada siapa saja yang ingin menyatakan makar atau pengkhianatan dan bertujuan untuk merampas dan menjatuhkan presiden atau wakil presiden, orang tersebut akan dijatuhkan dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau kurungan penjara paling lama 20 tahun. Yang kedua, ada pasal 124 ayat 3 KUHP yang berisi tentang hukuman mati bagi siapa saja yang menghancurkan tempat alat perhubungan, gudang persenjataan untuk perang, atau menyerahkan kepada musuh. Selain itu, hukuman mati juga diberikan kepada pembuat huru-hara dan pemberontakan dari angkatan perang. Yang ketiga, ada pasal 140 ayat 3 KUHP, hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pembunuhan tapi direncanakan dahulu sebelumnya. Hukuman terberatnya yaitu hukuman mati, selain itu bisa juga dijatuhi hukuman kurungan penjara seumur hidup. Yang keempat, ada pasal 365 ayat 4 KUHP yang berisi tentang hukuman berat bagi seorang atau kelompok yang melakukan pencurian disertai dengan kekerasan korban tersebut mati. Hukuman berat di sini bisa sampai dengan hukuman mati. Yang kelima, ada pasal 444 KUHP yang berisi pemberian hukuman mati kepada orang yang perompakan di laut, pesisir, dan sungai serta menyebabkan kematian bagi korban. Yang keenam, ada pasal 124 bis KUHP, pemberian hukuman berat kepada orang atau kelompok yang menyebabkan kekacauan dan pemberontakan kepada lembaga pertahanan negara. Yang ketujuh, ada pasal 368 ayat 2 KUHP tentang pemberian hukuman berat kepada orang atau kelompok yang melakukan ancaman kekerasan, pemaksaan, hingga pencurian. Pro dan kontra mengenai pidana mati bukan merupakan suatu pertentangan yang baru di tengah-tengah masyarakat dan para ahli hukum, namun sudah terjadi sejak dahulu. Pidana mati hanya merupakan alasan bagi negara sebagai alat penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam pemberantasan penjahat-penjahat. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa pandangan ahli yang pro terhadap pidana mati. Yang pertama ada Lombroso dan Garofalo. Mereka mati-matian dalam membela hukuman mati, karena dikatakan bahwa hukuman mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyiapkan individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Jadi mereka mulai menjustifikasi menyatakan bahwa ada tipikal-tipikal orang yang tidak bisa diperbaiki lagi atau tidak bisa berubah menjadi baik lagi. Hal ini menyebabkan berseberangan dengan kelompok yang kontra terhadap pidana mati. Yang kemudian ada H.G. Rambonet. Rambonet mengatakan bahwa adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum, di mana untuk mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan yang dimana apabila kejahatan yang dilakukan sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah. Yang kemudian ada ahli yang pandangan kontra terhadap pidana mati, yaitu Beccaria. Beccaria menentang pidana mati karena pidana mati bertentangan dengan konteks kontrasosial. Bagi Beccaria, hidup tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal, walaupun negara yang memiliki kelengkapan
yang memiliki legalisasi, tetapi sesungguhnya yang boleh menghilangkan nyawa seseorang itu hanyalah Tuhan. Kemudian, ada pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 11. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1164. Sebelumnya, adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1164, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat pergantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher. Terhukum dapat mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Jaksa tinggi yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakan pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengemukan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima jaksa tinggi tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 setelah anaknya dilahirkan. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke materi mengenai pelanggaran HAM berat. Sebelum itu, kita harus tahu apa isi itu HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM juga diatur dalam perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1145, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu HAM dan perundang-undangan yang terkait mengenai HAM, kita akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama merupakan extraordinary crime, yang kedua berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang ketiga bukan merupakan tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang keempat menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial, yang kelima mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, yang terakhir perlu segera dipulihkan dan mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran HAM berat. Jenis pelanggaran HAM berat yaitu ada genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai genosida. Genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara yang pertama membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya. Yang terakhir, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Setelah genosida, kita akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang itu disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Yang terakhir merupakan kejahatan agresi. Jenis kejahatan ini sampai saat ini belum didefinisikan dalam satu Statuta Roma 1198 atau pengabaian etika dan aturan perang paling ekstrim. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai proses terjadinya pengadilan HAM. Proses terjadinya pengadilan HAM yaitu terdiri dari 4 proses. Yang pertama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan HAM.
Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penyelidikan. Lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas dan unsur masyarakat. Kewenangan penyelidikan yang diatur pada Pasal 89 Ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah penyelidikan dalam rangka pemantauan. Yang kedua, ada penyidikan. Dalam kewenangan penyidikan ada pada Jaksa Agung yang dalam upaya penyidikannya ini, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc dari unsur masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga yaitu penuntutan. Pasal 23 menyatakan penuntutan mengenai pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dan dalam melakukan penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat Jaksa Penuntut Umum ad hoc. Pasal 24 mengatur tentang jangka waktu penuntutan yaitu selama 70 hari, terhitung sejak tanggal penyidikan diterima. Komnas HAM dapat meminta keterangan secara tertulis dari Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan. Yang keempat yaitu pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang dari Pengadilan HAM bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Masa penahanan untuk kepentingan penyidikan 240 hari, sedangkan untuk kepentingan penuntutan 70 hari. Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan adalah 120 hari. Dalam hal banding, harus diputus dalam waktu 90 hari. Dalam hal kasasi, harus diputus dalam waktu 90 hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam pasal 35, dalam ketentuan ini, yang juga berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi adalah korban dan ahli waris dari korban pelanggaran HAM yang berat tersebut dan harus dicantumkan tentang pelanggaran HAM berat yang menjadi pokok perkaranya di dalam amar putusan. Apa sih itu kompensasi? Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Dan apa sih itu restitusi? Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi berupa yang pertama pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sekian penjelasan saya mengenai pidana mati dan pelanggaran HAM berat. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan banyak terima kasih.